Kali ini saya kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter dan juga merupakan staf pengajar di salah satu universitas Indonesia, dan kita akan berkenalan dulu dengan dokter kita. Silahkan dok, memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Nama saya Trevino Pakasi, saya seorang ahli kedokteran keluarga yang juga bekerja di Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kami di sini mengembangkan ilmu kedokteran keluarga yang juga mengusung pengobatan atau mengusung terapi yang berpusat pada pasien. Jadi pasien juga kami hargai pemilihan preferensinya untuk sembuh misalnya. Salah satunya tentu pasien kadang-kadang juga memilih produk-produk tradisional atau produk-produk dari nutrisi, gitu ya. herbal, makanan sehat dan sebagainya. Itu termasuk bagian dari kami mengusung holistic care untuk pasien-pasien kami. Karena itu saya di sini juga mendapatkan kehormatan bisa bergabung menjadi expert dan bisa menjelaskan tentang bagaimana peran dari nutrisi terutama. Nah, kali ini mungkin kita akan mengangkat satu topik yang cukup ini juga ya, lagi naik daun nih dok ya di Indonesia nih, yaitu hipertensi. Nah dok, boleh jelasin nggak sih sebetulnya hipertensi itu apa dan gimana sih secara medisnya gitu, kenapa bisa terjadi hipertensi gitu? Kenapa dia bisa hipertensi? Banyak faktor. Jadi tapi yang paling penting adalah kalau kita berpikir faktor pengendalinya otak, kemudian pembuluh darah dan jantung serta ginjal. Kalau ada sesuatu di antara organ-organ penting tersebut bisa terjadi mengalami hipertensi. Gitu. Jadi misalnya nih di dalam pembuluh darah terjadi penyumbatan. Nah, itu bisa kemudian membuat tekanan darahnya tinggi, naik karena kan darah harus dipompa terus. Kekuatannya dinaikin. Jantungnya pompa lebih tinggi, sistolnya naik, kemudian di sumbatan di pembuluh darah ada gangguan, diastolnya juga naik, tekanan darah naik, jadilah hipertensi. Nah dok, mungkin boleh dijelasin nggak sih tensi yang kan ada usianya nih dok, usia segini yang baiknya tensinya segini, mungkin dijelasin dulu dok sedikit, bagi-bagi ilmu nih. Oke, jadi kalau orang dewasa kami memakai patokan 120/80. 120/80 ya. Untuk dianggap sebagai normal. Di atas itu 121 sampai 140 sudah disebut prehipertensi. Dan setelah di atas 140 sudah dianggap sebagai hipertensi. Nah, biasanya dok, penyebabnya dari hipertensi nih karena apa sih orang bisa kena hipertensi? Terus kalau udah kena hipertensi tuh efeknya apa gitu dok? Oke, jadi banyak kan orang nggak tahu kenapa penyebab hipertensi, makanya disebut hipertensi esensial atau hipertensi primer. Jadi nggak tahu. Dan kemudian untuk mencari tahu penyebabnya, dokter-dokter menyingkirkan penyebab yang sekunder. Misalnya ada masalah jantung, ada masalah hipertiroid atau masalah ginjal. Karena kalau ginjal rusak, hipertensi. Jantungnya mengalami gangguan bisa terjadi hipertensi, atau hipertiroid juga bisa terjadi hipertensi, atau diabetes dengan komplikasinya hipertensi. Kalau yang itu semua nggak ada, ini hipertensi primer, hipertensi esensial gitu. Jadi dengan cara menyingkirkan yang lain-lain gitu. Dan kebanyakan kita udah nggak bisa tahu dia hipertensi, tapi kita periksa gula darah, diabetes juga. Nah gitu udah nggak tahu mana telur mana ayam. Anggap aja udah dua-duanya kena gitu. Jadi itu bisa saling berkesinambungan antara diabetes atau hipertensi, itu bisa. Betul, itu yang paling sering berkaitan. Berbarengan ya dok. Itu yang paling sering. Karena nggak pernah dites secara rutin. Tensi itu orang nggak pernah rutin, kecuali kalau dia lagi datang berobat di tensi. Baru tahu ya dok, atau yang kalau ibu-ibu pasang KB, suntik KB dia baru ketahuan. Kalau nggak ketahuan.